Tuhan, kami berdoa supaya apa yang kami renungkan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan apa yang kami pikirkan bersama-sama kami juga bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kami, dan Tuhan memimpin kami untuk mengerti apa artinya mati bersama dengan Engkau, dengan tekun memikul salib yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati baik hamba-Mu setiap daripada kami yang merenungkan baik di ruangan ini maupun juga yang mengikuti dari ruangan yang lain. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saudara, ini Theology of the Cross, Theology of Glory ya, itu adalah tulisan Luther yang diambil dari Heidelberg Disputation ya. Itu Heidelberg Disputation itu not even 1 year, jadi belum 1 tahun ya. Setelah reformasi di Wittenberg itu 95 tesis dipaku kita nggak tahu pasti, tapi tahun 1518 itu ya, itu bulan April, jadi ini Oktober April, again belum 1 tahun itu Luther pergi ke Heidelberg. Kenapa Heidelberg? Karena di sana itu ada biara Ordo Agustinus yang sangat penting ya. Jadi Luther itu memperkenalkan ide-ide atau teologi reformatoris. Karena dia dari Ordo Agustin, dan waktu itu Ordo Agustin yang paling ketat ya di Jerman pada saat itu, dan Luther kepingin share ya ide-ide reformatoris. Jadi ini sebetulnya merupakan key text ya, ini teks kunci di dalam Luther's early theology ya. Dan ini lebih dalam ya saya daripada 95 tesis. 95 tesis kan memang yang pertama itu yang mendobrak, tapi terus ini pikiran yang lebih berkembang, do ini representing early theology ya. Nanti ada perkembangan lagi. Nah, menarik di sini dihadiri oleh ya waktu itu ini ya, mereka ini orang-orang yang kuliah di Heidelberg seperti Martin Bucer ya, itu reformator di Strasbourg yang nanti akan sangat mempengaruhi Johannes Calvin. Jadi indirect di sini ya, Martin Bucer, lalu kemudian Johannes Brentz ya, reformator di daerah Baden-Württemberg, lalu Erhard Schnepf, dan ada beberapa yang lain gitu. Justru yang terpengaruh bukan profesor-profesor penting pada saat itu, tapi orang-orang yang nggak terlalu dikenal ini. Somehow juga reflecting theology of the cross instead of theology of glory ya, karena Tuhan kayaknya lebih tertarik pakai orang-orang biasa-biasa saja daripada profesor-profesor hebat yang waktu itu mengajar di sana gitu. So, ide utamanya adalah tentang teologi salib atau teologi crucis versus ya teologi kemuliaan ala skolastik ya. Nah, di sini saya waktu Luther bicara tentang teologi kemuliaan, mungkin kita bisa mempertanyakan kenapa ya nggak boleh bicara teologi kemuliaan gitu. Nah, di sini Luther pakai istilah kemuliaan itu dalam pengertian yang khusus sebetulnya gitu ya. Nah, kalau kita mau terjemahkan bukan masalah kemuliaan seperti kayak di dalam Tuhan nggak ada kemuliaan sama sekali, which is pasti against the Bible kan ya. Tapi yang dimaksud Luther itu adalah pengejaran terhadap kemuliaan itu seringkali dari imajinasi kita sendiri. Kita nggak bicara kemuliaan Tuhan, tapi akhirnya bicara kemuliaan sendiri gitu. Jadi ini kalau mau diterjemahkan bukan theology of glory, tapi lebih tepat theology of worldly glory ya, atau theology of self glory boleh juga gitu ya, atau theology of human glory juga boleh gitu. Nah, of course, di dalam tulisan Luther pasti dia bukan nggak setuju bahwa Tuhan itu punya kemuliaan. Tapi kalau kita lihat teksnya, apa yang dimaksud dengan teologi glory ya, ini kutipan dalam bahasa Inggris, saya akan coba terjemahkan dengan ini ya, agak bebas. Luther mengatakan seseorang itu nggak layak disebut teolog ya, dia nggak boleh disebut teolog kalau dia hanya melihat, memperhatikan the so-called invisible things of God, hal-hal yang tidak kelihatan dari Allah ya. Apa ini artinya ya? Apa yang dimaksud Luther dengan invisible things of God yang nanti dikontraskan dengan visible atau manifest atau revealed things of God ya. Nah, dia mengatakan apa itu invisible things of God? Kutipan berikutnya masih di tesis 19 ya. Dia mengatakan invisible things of God, hal-hal yang tidak kelihatan dari Allah, itu tidak lain tidak bukan adalah atribut-atribut positif ya. Seperti kayak virtue ya, kebajikan gitu. Godliness, kesalehan ya, wisdom, hikmat, bijaksana, justice ya, kebenaran, keadilan atau righteousness, goodness, kebaikan ya. Luther mengatakan recognition, pengenalan akan hal-hal ini itu nggak membuat orang itu bijaksana dan berhikmat di dalam Tuhan. Rather daring ya saya tesis ini ya. Tapi sekali lagi pertanyaannya di slide berikutnya, mengapa ya hal seperti kebajikan, kesalehan, hikmat, kebenaran, keadilan, kebaikan ini nggak menolong seseorang? Padahal ini kan ya atribut Allah ya. Masa saya nggak boleh merenungkan tentang kesalehan gitu misalnya ya? Apa salahnya dengan merenungkan kebajikan gitu kan? Memang ini yang dituntut Allah bukan sih sebetulnya. Lalu kenapa ini membahayakan justru? Nah, jawabannya adalah seperti ini saya. Kalau saya boleh ini ya simpulkan tafsir di dalam tulisan Luther. Karena manusia ya di dalam keberdosaannya ya dan ketidakmampuannya
Itu waktu membicarakan tentang kebajikan, kesalehan, ya, righteousness, itu akan membangun virtue-virtue ini dengan imajinasi dan kekuatannya sendiri gitu. Jadi bukannya menghayati kebangkrutan rohani, ya, tapi malah merasa diri bajik, ya, merasa diri saleh, ya, merasa diri berhikmat, bijaksana, merasa righteous. Gitu. Let's say ambil righteousness, ya, kan ini bicara tentang kebenaran, keadilan, ya, righteousness atau justice kan. Luther bilang hati-hati, ya, ini kalau kita banyak membicarakan ini akhirnya jadi jatuh kepada theology of glory. Instead of menyadari bahwa kita ini unrighteous dan bahwa Tuhan itu satu-satunya yang righteous, manusia nggak merenungkan seperti ini, ya. Manusia merenungkan self-righteousness gitu. Jadi waktu bicara tentang kebenaran, saya benar gitu. Orang lain kurang benar gitu. Saya lebih benar daripada orang lain. Ya ini makanya theology of glory gitu ya. Padahal seharusnya kan merenungkan bahwa saya ini najis, kotor, berdosa. Hanya Tuhan yang righteous dan saya membutuhkan Kristus, saya membutuhkan Injil. Jadi Luther di sini, saya balik sedikit ke tesis 18 di kutipan berikutnya. Luther menekankan kita itu sebetulnya kan enable, ya, ini total inability, atau kalau di dalam doktrin reform kadang-kadang disebut total depravity. Kita ini kan nggak able sebetulnya untuk do something good, ya. Selama seseorang itu nggak sadar bahwa dia itu worthless, ya, bahwa dia itu kotor, najis, nggak layak dan sebagainya. Selama dia itu nggak sadar bahwa dia itu seharusnya itu putus asa akan kekuatannya sendiri, ya, maka dia akan menjadi sombong, menjadi congkak, ya. Dia ngomongnya he strives for grace, tapi sebetulnya in reliance on his own strength, gantung kepada kekuatannya sendiri gitu. Consciously atau unconsciously, ya, saya. Dan begini, ya, saya, ini di dalam pikiran teologi reformatoris, ya, dan ini in agreement harusnya bukan cuma Luther tapi juga Calvin menekankan, ya, ketidakmampuan ini sebetulnya bukan hanya dihayati di bagian awal pertobatan, ya, saya, tetapi terus menerus gitu. Kadang-kadang, saya, ada certain excess, ya, di dalam teologi Injili, ya, ini saya pakai tanda kutip mungkin, ya, di dalam kekeliruan gitu. Kita pikir perasaan kebangkrutan rohani, ya, berbahagialah yang miskin di hadapan Allah, itu in the past, itu dulu loh, waktu saya momen waktu bertobat 25 tahun lalu itu loh, memang saya rasa bangkrut rohani gitu, ya, dan saya memerlukan anugerah Tuhan. Tapi setelah itu cerita ketidaklayaan dan kebangkrutan rohani ini hilang, saya, di dalam kehidupan seseorang, sehingga waktu bicara tentang anugerah juga hilang. Anugerah Tuhan, anugerah Tuhan untuk orang lain dong, yang belum percaya itu. Mereka yang perlu ditolong, tapi kan saya dulu sudah, saya pernah merasa ini nggak mampu, itu pernah, it was, ya, dulu gitu. Itu sudah in the past. Tapi kalau kita baca di dalam prinsip Alkitab, saya, bukan cuma Calvin, Luther, tapi di dalam Alkitab, sudah kita tuh diajak untuk terus-menerus bertobat, ya, setiap hari gitu. Panggilan bertobat itu repetitif, saya. Tentu kita mengatakan lahir baru memang sekali gitu, ya. Tapi Calvin sendiri waktu di dalam institut dia tulis tentang regeneration, ya, itu dia pakai rather synonymous dengan repentance, ya. Bagi Calvin ini agak sedikit beda dengan let's say later Calvinism gitu, ya, termasuk di dalam tradisi Puritan ada beda vocabulary gitu. Di dalam pengertian Calvin, regeneration itu satu proses panjang, saya. Bukan satu momen kelahiran baru gitu, tapi satu proses yang panjang sampai mati, ya. Regeneration itu bagi Calvin tidak lain tidak bukan adalah proses repentance terus menerus sampai kita ketemu Kristus gitu. Di dalam repentance itu ada dua yang disebut dengan mortification of sin dan vivification of the Holy Spirit, dan itu lifelong, saya. Itu bukan satu momen gitu, ya, tetapi terus menerus, ya. Berarti apa, saya? Ini kita mesti menyadari waktu kita mendengar firman Tuhan, ya, waktu kita mengkhotbahkan firman Tuhan ini, preaching of the law, saya, itu, ya, yang precedes, ya, yang mendahului preaching of the gospel, itu harus terus menerus, ya. Preaching of the law membawa orang kesadaran berdosa, itu bukan cuma untuk orang yang belum percaya, tapi juga untuk orang yang sudah percaya dan sudah lahir baru juga gitu. Setiap kali kita mendengar firman Tuhan, preaching of the law, seharusnya, saya, yang menjadi attitude atau respons kita itu adalah ketidakmampuan kita melakukan itu. Sehingga kita senantiasa, saya, membutuhkan Injil Kristus. Bukan cuma in the past membutuhkan Injil Kristus. Dan Injil bukan hanya untuk orang yang belum percaya, sementara saya sudah, begitu, ya. Tapi ada aspek kebeluman yang terus menerus, ya, sehingga kita bisa terus menghayati apa artinya Kristus yang manis itu. Karena melalui preaching of the law, ya, kita sadar bahwa kita nggak mampu sebetulnya melakukan itu gitu.
Nah, kita teruskan ya saya di dalam ini ya Pak. Lalu terus kemudian teologi salib, tadi kan theology of glory ya. Jadi theology of glory ya, memikirkan hal-hal yang positif, atribut positif dari Allah. Nggak ada yang salah dengan atribut positif dari Allah tentu saja. Tetapi kita menghayatinya tanpa salib itu akan liar, nyasar ke tempat yang lain. Instead of bicara righteousness in Christ, righteousness of Christ, of God, kita membicarakan our own self-righteousness. Itu maksudnya, poinnya di sana saya. Lalu teologi salib itu apa? Nah, sudah bisa membaca konsentrasinya terutama di dalam tesis 20 ya, dan seterusnya juga bisa dibaca gitu. Jadi Luther mengontraskan antara invisible versus visible atau manifest, revealed things of God ya. Siapa kalau begitu yang boleh layak disebut teolog ya? Katanya Luther adalah mereka atau dia yang mengerti hal-hal yang kelihatan, yang dinyatakan oleh Allah. Apa itu hal yang kelihatan? Hal yang dinyatakan tidak lain tidak bukan, menurut Luther itu adalah Kristus yang tersalib itu. Itu yang dinyatakan. Tapi kalau kita bicara virtue, kita bicara godliness, righteousness, ini buat Luther, lu itu percaya dosa nggak sih sebetulnya gitu? Perspektif dosanya di mana ya? Nah ini ada kaitannya dengan skolastik teologi, optimisme, natural theology dan sebagainya ya. Bagi Luther itu kurang ada perspektif doktrin dosa gitu. Dan karena itu juga nggak ada terlalu banyak tempat membicarakan soteriologi atau doktrin keselamatan. Waktu Luther mengatakan salib ini deh, Kristus yang tersalib ini ya. Ini kalau nggak ada ya, semua pembicaraan kita tentang righteousness, glory dan glory, let's say ya, itu bukan glory of God sebetulnya, itu your own glory. Apa ya kaitannya di dalam pengertian apa ya? Tapi saya lanjutkan dulu. Jadi ini bagi Luther itu yang dinyatakan itu adalah Kristus yang menderita ya, Kristus yang disalib. Di dalam kemanusiaannya ya, di dalam kelemahan, Luther pakai istilah weakness ya, weakness of Christ. Di dalam suffering penderitaan Kristus, itulah hal-hal yang dinyatakan Allah. Saya baca kutipan ini ya, kutipan ini penting sekali. The manifest atau the revealed and visible things of God are placed in opposition. Kontras ya dengan invisible. Invisible itu tadi yang glory, strength, virtue, godliness, righteousness, itu yang invisible ya. Yang visible itu adalah Christ human nature, ini visible gitu. Weakness, Christ weakness ya. Bukan cuma weakness lagi, saya mati bahkan gitu ya. Dia mati di atas kayu salib. Foolishness ya, kebodohan ya. Alkitab kan membicarakan Injil sebagai kebodohan pemberitaan Injil. Nah ini kontras ya dengan hikmatnya dunia, dengan kemuliaannya dunia ya, dengan apa yang dianggap besar oleh dunia. Dia mengutip 1 Korintus 1 ayat 25, Paulus sendiri menyebut itu sebagai kelemahan dan kebodohan yang dari Allah, yang lebih tinggi daripada hikmat manusia yang paling tinggi sekalipun, tetap lebih rendah daripada kebodohan yang dari Allah itu ya. Karena inilah hikmat yang sesungguhnya itu. Luther mengingatkan, ini very typical reformational atau reformatoris teologi ya. Luther kemudian mengingatkan hati-hati ya dengan pembicaraan tentang karya manusia, perbuatan baik kita gitu. Kesalehan kita ya, kebenaran kita, ini merusak pengenalan akan Allah. Kita bisa benar-benar distorted ya, mengenal Allah karena kita distorted mengenal diri sendiri gitu. Luther mengatakan manusia itu suka, kutipan berikutnya ya, suka menyalahgunakan ya, misuse ya. Menyalahgunakan pengenalan akan Allah melalui perbuatan. Jadi dengan kita membicarakan karya perbuatan ya manusia, itu akhirnya merusak pengenalan akan Allah. Kenapa sih? Karena Allah itu menghendaki dirinya itu dikenal di dalam penderitaan. Dan dia mengutuk condemn ya, wisdom concerning invisible things ya, atribut-atribut positif tadi. Dan yang lebih mau ditekankan adalah wisdom concerning visible things, yaitu Kristus yang menderita, Kristus yang tersalib itu. Ini hikmat Allah. Hikmat Allah itu ada di sana. Kalau kita mau bicara kemuliaan Allah itu ada di dalam penderitaan Kristus, atau lebih paradoksikal, kemuliaan Allah itu dinyatakan di dalam kehinaan Kristus. Yang nggak bisa melihat kemuliaan Allah di dalam kehinaan Kristus, ya berarti nggak melihat kemuliaan Allah gitu. Jangan bicara tentang kemuliaan Allah, oh Allah itu mulia, ya ini nature dan sebagainya, matahari dan sebagainya. Boleh saja bicara itu, tapi kalau nggak ada salibnya, ya itu bukan kemuliaan Allah menurut Luther ya. Karena ada yang missing di sini ya, nggak ada hamartiologi, nggak ada doktrin dosa, dan nggak ada kristologi juga, dan nggak ada soteriologi, nggak ada doktrin keselamatan juga sebetulnya. So ini ya, dia mengontraskan antara wisdom concerning invisible things versus wisdom concerning visible things. Jadi mereka yang tidak
memuliakan Allah ya sebagaimana ya dinyatakan di dalam karya-karya Allah ya, instead dia memuliakan dirinya sendiri melalui karya manusia, setidaknya itu dia harus memuliakan Allah sebagaimana Allah itu ya di dalam Kristus tentu saja ya, pribadi kedua di sini maksudnya hidden, tersembunyi di dalam penderitaannya gitu. Kemuliaan itu ada di sana gitu. Jadi penekanan ini ya teologi krukis itu di sini menjadi sangat penting ya. Nah pertanyaannya, lalu kalau bukan human works, kalau penekanan akan karya manusia, perbuatan baik manusia itu bisa mengganggu pengenalan akan Allah, lalu apa dong? Jawabannya sederhana ya God's work in Christ gitu. Salib itu kan God's work in Christ. Salib itu bicara apa sih? Salib itu bicara tentang kebangkrutan manusia, nggak bisa berbuat apa-apa bagi Allah gitu. Ditelanjangi kita gitu. Kristus ditelanjangi. Sebetulnya yang ditelanjangi itu kita gitu. Ini loh, so far perbuatan manusia. Coba lihat di salib Kristus, kebenciannya manusia ya. Violence yang dilakukan oleh manusia gitu. Kebohongan yang dilakukan oleh manusia, fitnah yang keji dan seterusnya dan seterusnya. Itu dosa manusia ditelanjangi sebetulnya. Kristus ditelanjangi, ya kita yang ditelanjangi sebenarnya. Manusia berdosa sebetulnya dibongkar di sana gitu. Dan di sini human works itu berhenti ya. Yang dikatakan di atas kayu salib itu adalah pekerjaan atau karya Allah di dalam Kristus plus human inability, ketidakmampuan saudara dan saya. So, Allah di sini ya menginginkan kita mengenal Dia di dalam penderitaan dan kelemahan Kristus. Mengapa ya karena di situ kita berhenti memegahkan pekerjaan manusia. Karena di situ kita berhenti memegahkan tentang self righteousness kita. Karena di situ kita harus rendah hati gitu. Karena nggak ada tempat untuk worldly glory itu, nggak ada tempat sama sekali Karena salib itu juga bukan tempatnya glorinya dunia, nggak ada di situ. Yang ada adalah kehinaan, makanya dihina Tapi justru di dalam kehinaan inilah itu terpancar kemuliaan Tuhan yang paradoksikal itu ya, menurut Luther itu ya. Yang bagi Luther itu nggak ada di dalam teologi skolastik atau kurang ya. Di dalam spiritualitas itu kurang. Jadi mengenal Allah ya itu bukan di dalam atribut kemuliaan, keagungan ya, itu kebesaran, atribut-atribut kebesaran, karena itu akan cenderung membanggakan ya, memegahkan kemuliaan sendiri yang diproyeksikan, dikatakan itu sebagai kemuliaan Allah, padahal itu adalah kemuliaan sendiri sebenarnya gitu. Terus kita mengatakan itu kemuliaan Allah gitu. Padahal adalah kemuliaan of human works ya. Tetapi ya sebaliknya itu kita mengenal Allah sekali lagi ya di dalam kerendahan hati, di dalam kehinaan salib ya. Mengenal kemuliaan yang sejati, kemuliaan Allah yang sejati itu di dalam kehinaan salib. Lalu dia mengutip lagi ini Paulus ya 1 Korintus 1, for since in the wisdom of God the world did not know God through wisdom, it pleased God through the folly of what we preach to save those who believe. Now it is not sufficient for anyone and it does him no good to recognize God in His glory and majesty. Nggak beneficial ya. Nggak memberkati kita untuk mengenal Allah di dalam kemuliaan dan ya kebesarannya. Ini kalimat lumayan daring ya mungkin kita bandingkan dengan teolog yang lain, apa salahnya sih mengenal kemuliaan Allah. Tapi persoalan Luther bukan di sana Tentu saja Allah itu memang mulia, tentu saja Allah itu majestic. Tapi kita mencoba untuk membayangkan sendiri akhirnya, dan kita tanpa perspektif salib ya, akhirnya kita kita sampai kepada penghayatan kemuliaan yang lain, yang sebetulnya bukan kemuliaan Allah. Mengapa? Sekali lagi, karena kemuliaan Allah itu justru dinyatakan di dalam kehinaan justru di dalam kehinaan. Kalau kita nggak mau melihat kemuliaan Allah di dalam kehinaan, ya berarti kita nggak mengenal kemuliaan Allah. Itu sebenarnya kemuliaan kita sendiri yang diproyeksikan ke atas, terus kita bilang itu kemuliaan Allah ya. Luther mengatakan unless he recognize Him, mengenal Allah in the humility and shame of the cross ya. Di dalam perendahan ya, even humiliation ya, perendahannya Kristus, kehinaan yang diterima oleh Kristus, itu kemuliaan itu. Jadi kegagalan mengenal Kristus yang tersalib ini bagi Luther ya inilah yang membawa kepada teologi kemuliaan, dalam kurung teologi kemuliaan dunia atau teologi kemuliaan yang palsu ya. Saya baca lagi tesis 21 ya sekarang. This is clear, he who does not know Christ, yang tidak mengenal Kristus, does not know God hidden in suffering. Yang nggak mau mengenal Allah ya, yang tersembunyi kemuliaannya di dalam penderitaan Kristus, ya berarti dia nggak mengenal Kristus.
Luther malah mengutip ini ya, Filipus ya, nyatakan Bapa kepada kami. Terus Filipus, kamu sudah lama bersama dengan aku dan kamu tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Luther menafsir bagian itu. Inilah saya mau mengenal Allah tanpa Kristus, dalam kurung tanpa Kristus yang hina dan tersalib itu gitu. Luther mengomentari ini pertanyaannya, ya kita bisa berdebat secara biblical teologi lah saya, tapi paling nggak resepsinya Luther mengatakan ini pertanyaan Filipus ini ya, ini tipikal pertanyaan theology of glory. Oh, shortcut kepada Bapa, bicara tentang atribut Bapa yang positif ya, tapi tanpa salib itu, tanpa Yesus. Sementara Yesus mengatakan, akulah satu-satunya jalan. Nggak ada yang datang kepada Bapa ya, kecuali melalui aku. Dan jalan itu saya adalah Kristus yang tersalib saya, Kristus yang tersalib. So kita baca di dalam ini ya, therefore he prefers ya, di dalam ketidakmengenalannya ini ya, manusia prefers works to suffering. Manusia lebih suka ya bicara tentang perbuatan-perbuatan baik daripada bicara penderitaan. Lebih suka bicara kemuliaan daripada bicara tentang salib. Lebih suka bicara tentang kekuatan ya, daripada bicara tentang kelemahan. Nah, di sini kita ingat perkataannya Paulus ya. Paulus mengatakan, justru saya mau bermegah atas kelemahanku, karena di dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Paulus itu sangat mengerti ya saya, theology of the cross gitu. Luther sebetulnya di dalam hal ini ya belajar dari Paulus. Tetapi orang-orang yang tidak mengenal Kristus lebih suka saya membicarakan tentang kekuatan dari bicara tentang ketidakmampuan dan kelemahan. Lebih suka bicara tentang bijaksana, hikmat daripada bicara kebodohan, karena malu kalau dianggap bodoh ya. Seperti nggak terima ya saya. Dan in general Luther mengatakan lebih suka bicara kebaikan daripada bicara kejahatan ya, atau dosa gitu. These are the people whom the apostle calls enemies of the cross of Christ. Menakutkan ya saya kalimat ini ya. Kalau kita boleh menghayatinya ya saya di dalam kehidupan kita ya. Kalau kita lebih suka bicara kekuatan kita, kemuliaan dan sebagainya, perbuatan dan sebagainya, Luther bilang ya inilah seteru salib Kristus gitu. Orang-orang yang nggak mengenal Kristus sebetulnya, very pointed deh saya kalimatnya gitu. For they hate the cross. Mereka ini sebetulnya membenci salib, membenci penderitaan. Lebih suka ya bicara tentang perbuatan baik manusia yang ditinggikan, yang sebetulnya ya saya mengatakan seperti kain kotor itu ya. Apa nih ya sebetulnya mau dipamerkan? The glory of works ya, perbuatan-perbuatan manusia yang ditinggikan kemuliaannya. Tapi itu bukan kemuliaan Allah. Because men do not know the cross and hate it, maka mereka itu menggantinya cinta kepada yang opposite, karena membenci salib, membenci penderitaan Kristus. Maka yang ditinggikan sekarang adalah human wisdom, human glory, human power, atau worldly wisdom, worldly glory, worldly power, false wisdom, false glory, false power, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka ini makin lama makin buta ya, makin buta dan dikeraskan ya, hatinya itu dikeraskan oleh cinta yang karnal ini ya, evil love ya. Karena apa? Ya karena desire yang seperti ini nggak pernah bisa dipuaskan dengan memperoleh hal-hal tersebut ya. Nah ini masuk ke poin berikutnya sebetulnya. Jadi begini saya, manusia itu ada desire, let's say desire for glory gitu ya, desire for glory. Lalu Luther mengingatkan, oke, kamu mau ada desire for glory, good. Kamu mau desire for glory. Semakin kamu kejar glory, lalu katakanlah kamu mendapatkan glory itu ya, kamu bukan dipuaskan, kamu makin addicted, kamu akhirnya makin kering dan makin mau dapat greater glory. Gak ada pemuasan itu sebetulnya. Ini seperti kayak minum air garam gitu. Bukannya jadi hausnya beres, tapi makin kering, makin tersiksa, makin kepingin lagi dan gak ada jalan keluar itu. Lalu Luther mengatakan, jadi bagaimana gitu? Kerinduan untuk mendapatkan ini ya, let's say atribut-atribut positif kemuliaan itu ya. Itu bukan didapat dengan mengejar, tapi justru dengan menyangkal, dengan melarikan diri dari itu. Nah, ini bicara tentang penyangkalan diri ya sebetulnya, atau di dalam bahasanya Luther, tesis 22, likewise he who wishes to have much power. Katakanlah kita itu ya, mengharapkan kuasa, kehormatan, kenikmatan atau satisfaction di dalam banyak itu must flee, harus melarikan diri dari situ, rather than seek power, honor and pleasure and satisfaction in all things. Dan bijaksana ini ya, mau mendapatkan power, justru ya larikan diri dari power. Bijaksana ini, katanya Luther, ini adalah kebodohan bagi dunia gitu.
Goblok lu. Kalau lu kepingin power, ya kejar power tuh. Gimana sih? Aduh, gini aja nggak ngerti. Ya mau power, ya kejar dong. Lalu kalau kamu dapatkan power, ya sudah dong, senanglah karena kamu sudah dapat apa yang kamu kejar toh, yang kamu impikan, yang you desire. No, bukan. Katanya Luther, justru dengan kamu meninggalkan itu gitu. Dan saya pikir ini inline ya, sesuai dengan yang diajarkan oleh Kristus ya. Kristus itu mengatakan barang siapa menyelamatkan nyawanya, justru kehilangan gitu. Paradoks kan ya, barang siapa menyelamatkan, mempertahankan, obses dengan nyawanya, justru kehilangan. Barang siapa menyerahkan nyawanya karena Kristus, justru akan memperolehnya gitu. Saya pikir prinsip ini kita bisa pakai juga untuk hal-hal yang barang siapa mau mempertahankan, mencari kemuliaan ya, justru akan kehilangan kemuliaan itu, akan dihina oleh Allah. Tapi barang siapa menyerahkan kemuliaannya ya, kemuliaan nggak penting, itu sudah saya serahkan di dalam tangan Tuhan, justru akan dipermuliakan oleh Tuhan. Prinsip paradoksikal. Nah ini yang dimaksud Luther dengan teologia krukis. Mungkin refleksi terakhir ya saya, bagaimana saudara dan saya, bagaimana kita sebagai komunitas Kristen, kita sebagai gereja orang percaya memuliakan Allah ya. Kalau kita mengikuti ini teologia krukis dari Luther, yaitu bukan dengan mencari, mengejar, memamerkan atribut-atribut kemuliaan dan kebesaran ya saya. Karena ini bisa mencelakakan. Menarik ya, itu ada satu komentari kitab Wahyu yang 7 surat itu, dia bilang di antara 7 itu ya, itu yang nggak ada celaan itu cuma 2 gitu, yaitu Smyrna dan Philadelphia. Dan 2 gereja ini 2 gereja yang paling insignifikan, paling insignifikan, tapi yang paling nggak ada celaan gitu. Sebaliknya yang mungkin paling besar, mungkin ya Laodikia gitu. Mereka merasa besar, terobsesi dengan greatness. Akhirnya Tuhan bilang, kamu bukan besar, kamu ini malang, miskin, buta, dan telanjang. Tapi kamu nggak sadar, kalau kamu malang, miskin, buta, dan telanjang, kamu pikir kamu besar gitu. Somehow ya kita bisa mengerti ya, waktu Luther mengatakan, kenapa ya ini terobsesi terhadap greatness, glory, dan sebagainya. Ini indeed bisa menjauhkan kita dari salib Kristus. Bukan karena Allah nggak punya atribut mulia, bukan bahwa Allah nggak maha besar, bukan. Tapi kemuliaan Allah itu dinyatakan justru di dalam kehinaan Kristus kan. Supaya apa saya? Semua cerita tentang kemuliaan dunia itu boleh dibungkam, berhenti, nggak ada tempatnya di situ. Mana ada saya orang melihat salib terus mengatakan ini sesuatu yang mulia? Nggak ada itu. Yang dilihat cuma kehinaan, precisely karena dunia nggak pernah mengenal kemuliaan yang sejati itu. Jadi salib itu menyelamatkan kita dari kemuliaan yang palsu, kemuliaan yang duniawi. Keagungan, kebesaran Allah ya, ini hari Natal ya saya, hari ini malam Natal. Justru dinyatakan paradoksikali di dalam kesederhanaan bayi yang mungil, yang kecil itu kebesaran Allah loh dinyatakan di sana gitu. Tuhan sendiri pakai teologi krukis di dalam kelahirannya ya, di dalam kehidupannya, di dalam kematiannya, bahkan saya di dalam kebangkitannya kita bisa mengatakan. Kenapa saya juga termasuk di dalam kebangkitannya? Karena waktu Yesus bangkit, Yesus bukan ke Yerusalem pameran. Saya bangkit ya. Mana orang-orang kurang ajar dulu yang menyalibkan saya tabok satu persatu. Nggak ada cerita itu di dalam Injil, nggak ada. Berarti di dalam kebangkitannya pun tetap mempertahankan teologi krukis, meaning God's glory in hiddenness. Apa sih susahnya Kristus datang ke Yerusalem dan menghakimi mereka semua di sana kan gampang? Atau datang aja ke Roma sekalian, ketemu kaisar. Kamu ini kaisar abal-abal, saya ini adalah the true son of God. Kamu ini apa? KW gitu ya. Bertobatlah, bertekuk lutut sekarang. Nggak ada cerita itu, nggak pernah ada di dalam Alkitab. Kenapa nggak ada ya? Padahal Yesus sudah menang kan di atas kayu salib. Kenapa nggak ada Karena teologi krukis itu dipertahankan gitu, dipertahankan. Maka Paulus waktu dia membicarakan Kristus yang tersalib, padahal Paulus tahu loh Kristus sudah bangkit. Yang ku kehendaki adalah mengenal Kristus yang tersalib ya. Seperti kayak Kristus mati terus, bukan. Paulus pasti tahu Kristus bangkit. Tapi kenapa ya? Tidak ada yang lain yang ku kehendaki selain mengenal Dia yang tersalib itu ya. Terakhir ya, saya ingin menutup dengan lagunya Fanny Crosby yang terkenal itu ya. Near the Cross. Patong juga pernah bahas bagian ini ya. Ini dalam bahasa Indonesia salibnya, selamanya mulia ya, lagu yang sering dinyanyikan di dalam akhir KKR ya, kebaktian penginjilan dalam bahasa Inggrisnya, be my glory ever. Sudah kita nggak tahu, saya nggak tahu ya Fanny Crosby ini apakah dipengaruhi oleh teologi krukis Luther, tapi yang pasti di dalam lagu ini dia betul-betul menangkap apa artinya teologi krukis gitu.
Karena salib itu bukan sesuatu yang mulia, salib itu kita tahu hina gitu. Gak ada salib. Cicero bilang itu jangan disebut di antara orang, disebut saja jangan pikir, jangan sebut, itu terlalu hina, terlalu memalukan. Kita ngomong saja jangan gitu, karena itu bukan untuk kita orang Romawi. Kita nggak bicara tentang salib, kita nggak memikirkan salib untuk orang-orang yang lain, orang-orang yang tidak beradab, bukan untuk orang Romawi. Cicero, salib itu untuk dunia ya adalah hina dan sangat memalukan, tapi justru inilah kemuliaan saudara dan saya. Jadi sekali lagi pertanyaan, bagaimana gereja orang percaya memuliakan Allah? Bukan dengan pameran atau dengan pengejaran atribut-atribut kemuliaan, tapi dengan ketekunan bersekutu di dalam kehinaan dan penderitaan Kristus. Bersekutu di dalam kehinaan dan penderitaan Kristus. Lalu dunia akan tetap menghina gitu. Apa itu? Gak mulia. Apa itu? Mempermalukan. Ya ini memang salib kan di situ kan saya. Jalan itu jalan yang sempit ya saya. Jalan yang sempit. Jalan yang sudah dilalui oleh Kristus. Dan jalan yang saudara dan saya harusnya dengan pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan juga melaluinya. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau datang bukan di istana, bukan di dalam balutan selimut sutra yang mahal, bukan di dalam ranjang emas, tapi di dalam palungan yang hina. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami bisa menghayati arti Natal di dalam kehidupan kami, dan juga sepanjang perjalanan kehidupan Tuhan yang tidak mengejar kemuliaan sendiri, tapi mempermuliakan Bapa dengan rela menanggung kehinaan. Karena dunia ini memang tidak mengerti kemuliaan yang sejati, tidak mengerti kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan mengampuni kami ketika kami ada saat-saat di mana kami masih tertarik dengan kemuliaan dunia ini dan menyalahartikannya sebagai kemuliaan Tuhan. Tuhan selamatkan kami, bebaskan kami, supaya kami dengan mata yang Tuhan sudah celikkan sebagai orang-orang yang sudah dilahir barukan, kami melihat kemuliaan Kristus, kemuliaan yang sejati, kemuliaan yang dinyatakan justru di dalam kehinaan, di dalam perendahan, di salib. Kami berdoa supaya kami boleh memikul salib kami dengan tekun dan senantiasa memandang kepada Engkau yang tersalib itu. Dan kami akan menantikan pujian kemuliaan yang sejati yang dari Tuhan, bukan yang diberikan oleh dunia ini. Terima kasih Tuhan demi Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin.